Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-12. Pada episode sebelumnya, Cilinaya telah sadar dari pingsannya. Raden Panji yang sedang memangkunya begitu bahagia. Apa yang menyebabkan Denda pingsan? Tanya Raden Panji. Cilinaya menjawab dengan halus sembari menangis terisak-isak. Kenapa saya harus dipangku? Tolong saya diturunkan. Saya takut terkena karma. Cilinaya minta diturunkan dari pangkuan Raden Panji, karena dia merasa tidak pantas untuk dipangku oleh seorang anak raja. Amak Bangkol dan Inak Bangkol yang ada di Berugak sadar dari pingsannya, secepatnya masuk ke rumah. Mereka terkejut melihat Cilinaya yang mereka sembunyikan kini sedang dipangku oleh Raden Panji. Pangeran, kenapa anak saya dipangku? Nanti dia bisa kena karma. Ungkap Amak Bangkol dengan suara lembut. Jangan banyak bicara, Anda sudah membohongi saya. Sejak kemarin saya tanya selalu disembunyikan. Raden Panji menjawab dengan suara keras dalam kemarahan. Saya minta maaf Raden, anak saya masih kecil, ungkap Amak Bangkol lagi. Sekarang Anda minta maaf setelah ketahuan. Saya tetap akan membawanya pulang, jawab Raden Panji menyela ungkapan Amak Bangkol. Cilinaya yang mendengar hal tersebut langsung berkata sambil menangis. Saya belum puas menjadi gadis, itu adalah niat dari lubuk hati hamba yang paling dalam. Amak Bangkol menambahkan lagi ungkapan Cilinaya dengan berkata, Raden adalah keturunan raja, sementara kami merupakan orang biasa, jadi tidak pantas Cilinaya berdampingan dengan Raden Panji. Saya juga berpikir seperti itu. Tetapi tidak satupun dari keturunan raja atau bangsawan yang sesuai dengan isi hati saya. Dan setelah melihat anak Anda baru saya tertarik, ungkap Raden Panji. Dia begitu yakin jika Cilinaya adalah jodohnya. Bagaimanapun ungkapan Amak Bangkol dan istrinya untuk melemahkan hati Raden Panji, tetapi tidak berpengaruh sedikitpun. Akhirnya Amak Bangkol mengalah, dan mengizinkan Cilinaya untuk dibawa ke kerajaan Keling sebagai istrinya. Tetapi dia minta untuk tahun depan, karena Cilinaya dianggap masih kecil. Biar saya yang menjaga Cilinaya sampai tahun depan, ungkap Amak Bangkol kepada Raden Panji. Saya tidak akan menuruti permintaan Anda, dia tetap akan saya bawa. Kalau harus menunggu tahun depan, saya pasti akan ditinggalkan, jawab Raden Panji. Cilinaya yang mendengar ungkapan Raden Panji sangat senang dan bahagia. Dalam tangisnya di pangkuan Raden Panji terdapat hati yang bagaikan bunga sedang mekar, karena Cilinaya pun ternyata sangat menyukai Raden Panji. Cilinaya bertanya kepada Raden Panji, apakah Raden siap hidup susah bersama saya? Karena ayahanda tuan, Baginda Raja pasti tidak setuju jika saya menjadi istri Panji, karena saya adalah orang biasa, bukan keturunan raja ataupun bangsawan. Ungkapan itu disampaikan, karena dia tidak tahu kalau yang sebenarnya dirinya adalah keturunan Datu Daha dan sudah dijodohkan dengan Raden Panji, bahkan tentang namanya Denda Raksasi tidak ditahu. Mendengar pertanyaan dari Cilinaya, justru Wirun yang menjawab dengan berkata, kami siap mengikuti Raden Panji dalam keadaan susah maupun senang. Syukur-syukur kalau diterima oleh Baginda Raja, kalaupun diusir ke tanah Jawa. Kami siap mendampingi Raden Panji dan Cilinaya, dan teman-temannya sangat sepakat dengan ungkapan Wirun. Mendengar pernyataan tersebut, Cilinaya kembali berkata, kalau memang demikian, saya siap menjadi pendamping Raden Panji. Tetapi jangan bawa saya ke Keling sekarang, karena Raden saat ini sedang berburu ayam hutan. Kalaupun saya tetap dibawa itu tidak pantas, akan membuat ayahanda Raden terkejut, termasuk para pembesar kerajaan. Sebaiknya Raden sampaikan kepada keluarga tentang niat menjadikan saya sebagai pendamping hidup Raden. Raden Panji bersama teman-temannya menuruti saran Cilinaya. Dia diturunkan dari pangkuan. Mereka akhirnya pulang ke Keling. Amak Bangkol membukakan pintu gerbang. Masuk hutan keluar hutan. Raden Panji bersama teman-temannya melakukan perjalanan menuju kerajaan Keling. Mereka begitu bersemangat, ingin secepatnya sampai di rumah. Lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di batas kerajaan Keling. Langsung masuk ke Kaputren. Raden Panji menyuruh Raden Wirun untuk menyampaikan kepada ayahandanya Datu Keling, tentang niatnya menjadikan Cilinaya sebagai pendamping hidup. Wirun pun langsung menghadap ke Datu Keling.
Bagaimana perburuan kalian? Apakah kalian berhasil atau gagal? Tanya Datu Keling kepada Wirun. Kami mohon ampun. Maafkan kesalahan kami yang telah meninggalkan wilayah kerajaan Keling. Sampai akhirnya putra Datu menemukan gadis yang disukai di luar sana, dan ingin menjadikan dia sebagai pendamping hidupnya. Itulah hasil kami, jawab Raden Wirun. Apa yang kamu lakukan? Sampai dia berniat seperti itu. Air yang kotor tidak bisa disatukan dengan air yang bersih. Saya tidak setuju, jawab Datu Keling setelah mendengar pernyataan Wirun. Datu Keling menganggap orang biasa sebagai air yang kotor, dan anak raja adalah air yang bersih, sehingga tidak boleh untuk bersatu. Wirun pun pamit setelah mendengar jawaban Datu Keling terhadap hubungan Raden Panji dengan Cilinaya. Raden Wirun menceritakan hal tersebut kepada Raden Panji, di mana Datu Keling yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Tidak apa-apa ayahanda tidak setuju, biarkan dia marah. Saya tetap akan menikahi Cilinaya, apapun yang terjadi, jawab Raden Madiun. Saya sudah tergila-gila padanya, tambahnya. Hari pun sudah malam, mereka secepatnya naik ke tempat tidur. Malam telah berlalu, pagi pun telah tiba. Raden Wirun kembali menghadap atas perintah Raden Panji, menanyakan kepada Datu Keling tentang hari baik untuk melakukan perkawinan. Pagi itu, Datu Keling memulai harinya dengan kemarahan. Dia menghentakkan kakinya dengan sangat keras, marah mendengar anaknya yang bersikuku ingin mengambil orang biasa sebagai istrinya. Dari awal saya sudah katakan, saya tidak akan pernah setuju dengan hubungan mereka. Apa kata orang lain? Anak Raja Keling menikahi orang biasa. Dan sekarang menanyakan hari baik, ungkap Datu Keling dengan marah yang membara. Padahal dia memiliki banyak sepupu dari keturunan raja dan bangsawan yang ada di Genggelang, Lapak Nuntang, Kembang Kuning, Singasari, Manjeli, Medain, Bengkelwaru, Kediri, Jagaraga, Lingsar, dan Mambal. Kenapa tidak di antara mereka yang dipilih? Tambah Datu Keling. Mendengar suaminya sedang marah-marah, Permaisuri pun keluar dari kamarnya. Apa yang menyebabkan Datu sangat marah? Tanya Permaisuri kepada suaminya. Anakmu sudah tidak waras. Masak air kotor bisa bersatu dengan air bersih. Apa iya dia anak seorang raja yang tersohor akan menikahi orang biasa? Jawab Datu Keling. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.